Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Indri, Injil dan Inspirasi hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Perikopa Injil yang akan kita renungkan bersama pada hari ini, Jumat 21 Januari 2022, diambil dari perikopa Injil Markus pasal 3 ayat 13 sampai 19. Saya berharap kita semua membaca perikopa ini bagi bekal hidup kita hari ini. Adapun tema renungan kita hari ini adalah menjadi Rasul Yesus. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, terdapat dua model pemanggilan para murid sebagaimana yang digambarkan dalam Injil Markus, yakni pemanggilan di tepi Danau Galilea, Markus 1 ayat 1 pasal 1 ayat 16 sampai 20, dan pemanggilan para rasul di atas bukit, Markus 3 ayat 13 sampai 19, sebagaimana yang kita baca hari ini. Terdapat nada kemeriahan dalam pemanggilan para murid versi kedua ini. Yesus mengundang orang-orang yang dikehendakinya ke atas bukit. Artinya Yesus mengambil inisiatif untuk melibatkan orang dalam karya keselamatannya. Mereka diundang ke atas bukit, ke atas gunung atau ke atas dataran tinggi yang dipercaya sebagai tempat untuk bertemu dengan Allah. Bukankah Musa di Gunung Sinai menerima 10 perintah Allah? Dan bukankah di gunung yang tinggi, di salah satu gunung di Galilea, Yesus menampakkan kemuliaannya kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes? Yang kedua, Yesus memanggil mereka yang terbuka hatinya dan menanggapi undangan Yesus. Mereka akhirnya datang kepadanya sehingga Yesus dapat menetapkan 12 orang pilihan yang menyertai dia guna diutus untuk memberitakan Injil. Terdapat 4 langkah penting dalam pemanggilan para murid versi kedua ini, yakni mereka dipanggil oleh Yesus, kemudian penetapan ke-12 rasul, kemudian diberi tanggung jawab untuk menyertai Yesus, dan akhirnya yang terakhir diberi perutusan untuk memberitakan Injil. Mari kita lihat satu persatu. Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan pada pemanggilan di tepi danau terlihatlah pribadi-pribadi ideal yang dikehendaki Yesus, yakni satu, orang-orang yang dipanggil itu adalah orang-orang yang sedang bekerja atau mau bekerja. Mereka juga harus sederhana, mereka juga harus peka atau tanggap akan undangan Yesus, karena pada saat mereka dipanggil, para murid perdana itu segera menanggapi panggilan Yesus. Dan tentu pribadi-pribadi yang dipanggil Yesus adalah orang yang berani meninggalkan segala-galanya demi kehidupan baru sebagai murid-murid Yesus. Tatkala Yesus menetapkan pribadi-pribadi pilihan yang dikehendakinya, Yesus mau menegaskan bahwa murid-murid atau rasul-rasul adalah manusia-manusia istimewa, pribadi-pribadi pilihan yang dijadikan rekan sekerja Yesus bagi karya keselamatan. Yesus sendiri yang menyaring atau menyeleksi orang-orang yang dikehendakinya. Tugas pertama orang-orang pilihan ini adalah untuk menyertai Yesus. Para murid dididik untuk hidup bersama Yesus agar bisa membagi kebersamaan atau model hidup Yesus, bahkan pribadi Yesus sendiri sebagai isi utama pewartaan mereka. Mereka harus mengalami yang namanya seminari Yesus, atau lebih tepatnya mereka harus memiliki Yesus sendiri terlebih dahulu sebelum mereka mewartakan Yesus. Setelah mereka siap untuk menjadi pribadi yang mewartakan, maka
mereka akhirnya menjadi pewarta Injil. Injil dalam bahasa Arab, tetapi ini berasal dari kata bahasa Yunani evangelion. Eu artinya kabar, angelion malaikat atau baik. Kabar baik yang mereka wartakan adalah Allah kini tidak lagi jauh, Ia dekat dan bersama kita, serta Ia sekarang bekerja untuk menyelamatkan kita. Teman-teman terkasih, pribadi-pribadi dalam kelompok 12 tersebut bukanlah pribadi-pribadi yang hebat, tetapi mereka adalah orang-orang yang mau bersama Yesus. Mereka berasal dari berbagai latar belakang. Ada yang nelayan, ada yang orang selot senang menyendiri dan bertapa, bahkan ada yang dari kaum pelajar dan terpelajar di Yerusalem. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus mengundang semua golongan untuk terlibat dalam karya keselamatannya. Syarat utama untuk masuk dalam kelompok Yesus pertama-tama adalah mau hidup bersama dengan Yesus. Keterbukaan hati untuk menerima dan menanggapi undangan Yesus memungkinkan mereka untuk menjadi bagian kelompok istimewa ini. Kita kemudian tahu bersama, pada akhirnya di antara anggota kelompok ini ada yang berkhianat. Mengapa ini terjadi? Apakah Yesus tidak tahu? Jawabannya jelas. Yesus tahu, tetapi Ia kemudian terlempar dari kelompok 12 karena Ia, Yudas, tidak setia pada jawaban ya, yes, yang dinyatakannya pada awal ia mengikuti Yesus. Hal ini mau mengingatkan kita bahwa tidak ada manusia super. Iman dan kesetiaan kita pada Yesus dan pada jalan keselamatan hanya bisa terjadi jika kita terus-menerus menyegarkan dan membaharui komitmen ya atau iman kita kepadanya demi hidup kekal kita. Tuhan Yesus memberkati.